Kalau melihat regulasi, kemudian bagan, kemudian jadwal, kemudian pembagian grup saudara-saudara, dan kemudian ada peringkat 3 terbaik yang lolos. Nah, sebenarnya peluang Indonesia untuk tampil di babak fase knockout itu besar, saudara-saudara, besar sekali, besar sekali. Kalau kita bisa menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Jadi sekarang ya tergantung para pemain, tergantung Bima Sakti bagaimana mengatur strateginya. Bisa tidak? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Nah, tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, di negara-negara mana lagi? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Uganda, Zimbabwe, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara fair, secara jujur, secara adil, baik yang terkini maupun yang sudah lama, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bikin preview tentang Piala Dunia U17, tentang Piala Dunia level remaja. Apa istilahnya? Boys football. Tentang khususnya di Indonesia, peluang Indonesia ini kira-kira seperti apa, saudara-saudara? Peluang Indonesia setelah melihat perkembangan mereka melakukan pemusatan latihan di Jerman selama sekitar mungkin 1 bulan lebih sedikit lah. Ini akan seperti apa perkembangannya dan peluang Indonesia itu macam mana di grup, setidaknya lolos dari grup A. Karena ini sebenarnya menguntungkan karena nanti ada juara grup, runner up, dan peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Akan ada 4 peringkat 3 terbaik. Jadi secara aturan ini sebenarnya menguntungkan Indonesia yang statusnya sebagai tuan rumah. Tetapi sekali lagi ini akan sangat tergantung bagaimana Bima Sakti memperlakukan pertandingan-pertandingan ini. Bagaimana taktik dan strategi dia. Apakah kira-kira strategi taktiknya dia akan bisa bersaing? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Ini saudara-saudara, Piala Dunia U17 ini akan segera bergulir. Kick off-nya tanggal 10 November 2023 di Surabaya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia masuk di grup A bersama dengan Panama, dengan Ekuador, dan dengan Maroko. Sementara di grup B itu ada Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Di grup C ada Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan England. Inggris. Kemudian di grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal. Di grup E ada Prancis, Burkina Faso, South Korea, dan Amerika Serikat. Sementara di grup F itu ada Meksiko, Jerman, Venezuela, dan New Zealand. Jadi 6 grup ini, saudara-saudara, 6 grup ini nanti juara dan runner up otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara 4 dari 6 peringkat 3 terbaik ini juga akan lolos ke babak 16 besar. Dan berdasarkan bagan, saudara-saudara, berdasarkan bagan itu nanti grup A. Grup A itu ketemunya dari grup C. Grup C, Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Itu ketemunya seperti itu, saudara-saudara, bagannya. Tetapi nanti juga tergantung peringkat 3-nya. Peringkat 3-nya itu nanti bisa ketemu dengan C. Bisa juga grup C ini juga bertemu dengan grup B dan grup F. Itu nanti
tergantunglah, tetapi kira-kira seperti itu tektokannya grup A ketemu dengan grup C, dan semua pertandingan Indonesia akan diselenggarakan di Surabaya, di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, di kandangnya Persebaya Surabaya, dan dengan atmosfer kota Surabaya yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang positif, yang banyak, yang selalu penuh stadionnya. Saya rasa Indonesia, timnas U17 ini membutuhkan dukungan dari supporter, dari warga kota Surabaya, saudara-saudara. Dengan kondisi seperti itu, saudara-saudara, dengan bagan seperti itu, dengan ada peringkat 3 terbaik yang akan lolos, cara paling masuk akal, target paling masuk akal, paling realistis Indonesia adalah menjadi peringkat ketiga. Itu tidak ada cara lain. Kalau menjadi juara grup mungkin agak berat. Kalau menjadi runner up juga agak sulit, saudara-saudara. Walaupun sekali lagi saya katakan, sepak bola itu bukan matematika. Sepak bola itu tidak bisa diprediksi secara pasti, bukan ilmu pasti. Jadi tidak ada hal yang mustahil. Di sepak bola itu segalanya bisa terjadi. Impossible is nothing. Nah, kira-kira istilahnya begitu. Tetapi kalau melihat dari target, ya saya rasa paling masuk akal itu peringkat ketiga. Memang banyak orang di Indonesia yang optimistis Indonesia bisa melalui pertandingan ini karena kita tidak tergabung dengan tim-tim besar seperti Inggris, seperti Prancis, seperti Jerman, seperti Brasil, seperti Argentina. Tetapi kan begini, saudara-saudara, harus diingat bahwa ini adalah turnamen di level junior, di level remaja khususnya, lebih tepatnya seperti itu. Dan kualitas di level remaja ini berbeda dengan di level senior. Kalau di level senior kita terhindar dari Brasil, dari Argentina, dari Jerman, dari Inggris, dari Spanyol, dari Prancis. Itu sebagai sebuah berkah, sebagai hal yang positif. Tetapi kalau di level junior seperti ini, kita nggak bisa membandingkan, saudara-saudara, nggak bisa membandingkan. Karena justru tim-tim seperti Ekuador, seperti Panama, seperti Maroko yang tidak punya liga sebagus Inggris, tidak punya liga sebagus Jerman, tidak punya liga sebagus Italia, itu justru kemungkinan mereka bisa mempersiapkan tim jauh lebih bagus, jauh lebih matang. Mereka bisa berkumpul jauh lebih lama. Mereka bisa menyatukan pemain jauh lebih banyak. Dan saya juga sudah tahu bahwa beberapa Ekuador ini juga menjalani pemusatan latihan cukup lama. Begitu pula Maroko, kemudian Panama, mereka sempat melakukan, kalau nggak salah itu pemusatan latihan di Turki. Nah, jadi memang tidak bisa apple to apple, tidak bisa membandingkan kekuatan tim senior dengan kekuatan tim junior, saudara-saudara. Fakta seperti itu, saudara-saudara, memang paling masuk akal itu Indonesia menjadi peringkat 3. Bukan paling masuk akal, targetnya lah, target paling realistis itu menjadi peringkat 3. 1 dari 4 peringkat 3 terbaik supaya bisa lolos ke babak 16 besar, supaya bisa tampil di fase knockout. Itu yang paling masuk akal. Caranya, saudara-saudara, caranya itu ya kita harus setidaknya mendapatkan satu kemenangan. Kalau kita bisa mendapatkan satu kemenangan, entah melawan Ekuador, atau melawan Panama, atau melawan Maroko, itu kemungkinan kita lolos besar sebagai peringkat 3 terbaik. Ataupun kita bisa bermain imbang. Imbang misalnya 3 pertandingan itu kita imbang. Nah, itu kemungkinan peluang lolos besar. Cukup, bukan besar ya, saya bilang cukup terbuka, saudara-saudara. Cukup terbuka. Apalagi kalau kita bisa menang, bisa imbang. Nah, itu bukan hanya peringkat 3. Kita bahkan bisa menjadi runner up, saudara-saudara. Kita bisa menjadi. Jadi, kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Kalau kita bisa dapat 3 poin, itu nanti kita akan hitung-hitungan dengan di grup sebelah. Di grup B, grup C, grup D, grup E, grup F. Nah, itu kan juga otomatis pasti akan ada tim yang saya nggak yakin kalau semuanya timnya di grup sebelah itu juga bagus. Pasti ada yang tidak beruntung, pasti ada yang sedang bad rest, bukan bad day ya, maksudnya yang sedang buruk lah, sedang tidak dalam performa terbaik. Bisa saja mereka mungkin hanya mendapatkan 1 poin, hanya mendapatkan 2 poin, hanya sama-sama 3 poin, tetapi nanti selisih golnya bisa dihitung. Kemudian jangan lupakan pula dengan fair play. Fair play award. Hitung-hitungan fair play, jumlah kartu kuning, jumlah kartu merah itu juga terkadang dalam sistem turnamen seperti ini itu diperhitungkan juga, saudara-saudara. Jadi
ya, harus bermain waspada, harus bermain hati-hati, dan menurut saya yaitu 3 poin lah, setidaknya 3 poin, kemudian para pemain bermain tidak terlalu kasar, supaya tidak mendapatkan kartu kuning, kemudian bisa mencetak gol yang banyak, lumayan ya, walaupun berat sekali lagi karena ini levelnya Piala Dunia, saudara. Kita 1 poin, saudara-saudara, tim mana yang kemungkinan bisa diambil poinnya? Tim mana, saudara-saudara? Apakah punya potensi mengalahkan Ekuador? Ya sekali lagi saya katakan, sepak bola bukan matematika. Bisa saja kita bisa mengalahkan Ekuador, bisa. Tetapi ya kalau menurut saya ada baiknya kita dengan Ekuador itu kita berusaha bermain imbang lah, mencari skor imbang. Saya nggak tahu, kalau mungkin bisa menang ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau kalah pun tidak masalah. Itu di pertandingan pertama. Dan jangan lupa, biasanya ini tradisi yang selama ini berlaku di sepak bola Indonesia. Bukan hanya tim junior, tetapi juga tim senior. Bahkan klub. Bahkan tim-tim Indonesia di kompetisi Asia, di mana-mana di klub itu juga, kalau pertandingan pertama itu biasanya selalu tampil jelek. Saya nggak tahu, kemungkinan nervous, bisa jadi kemungkinan masih meraba-raba, kemungkinan kurang percaya diri, itu selalu tradisinya seperti itu. Jadi kalau berharap kemenangan di pertandingan pertama melawan Ekuador itu ya menurut saya agak susah. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Apalagi juga Ekuador punya beberapa pemain yang sungguh bagus. Mereka terbina di kompetisi lokal mereka lah. Tidak banyak yang main di luar negeri, tetapi kan kompetisi lokal Ekuador itu juga levelnya sudah di atas Liga Indonesia, saudara-saudara, di atas Liga Malaysia, di atas Liga Thailand, mungkin sejajar dengan Liga Jepang atau Liga Korea. Nah itu, beberapa pemain junior mereka yang usia 17 itu juga pernah bermain di level senior. Nah, ini kan berbeda dengan Indonesia yang hanya punya beberapa saja seperti si Arkan Kakak itu. Ekuador, saudara-saudara. Kemudian melawan Panama. Nah, melawan Panama ini kemungkinan poin itu bisa. Kemungkinan menang itu bisa dihasilkan, saudara-saudara. Kalau kemungkinan Panama, tetapi sekali lagi saya katakan kita tidak boleh mau menganggap remeh, karena Panama memang tidak sekuat Ekuador. Saya lihat ya, saya amati Panama tidak sekuat Ekuador, tetapi mereka juga tim yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Bisa kita curi poinnya, saudara-saudara. Bahkan kita kalahkan itu bisa, karena ini pertandingan kedua. Kita akan bermain di pertandingan kedua, dan biasanya kalau Indonesia sudah bermain biasanya nih ya, pertandingan pertama itu grogi, gugup, nervous. Pemain sering salah paham, salah umpan, salah macam-macam lah. Grogi, tidak tenang, tidak lepas. Nanti biasanya di pertandingan kedua itu sudah mulai membaik. Itu tradisinya Indonesia itu seperti itu. Dan ketika pertandingan kedua sudah mulai membaik, kan ketemu Panama. Itu kesempatan untuk menang, kesempatan untuk bertarung lebih bagus lagi, itu besar, saudara-saudara. Menghasilkan kemenangan, mendapatkan poin itu cukup berarti lah, cukup bisa kita kerjakan, cukup bisa kita lakukan, setidaknya mendapatkan kemenangan ya. Kalau bisa sih memang kemenangan, supaya nanti bekal untuk bisa lolos ke babak 16 besar itu ada. Tetapi kalau kita dengan hasil 1 poin ya mungkin agak berat, karena taruhlah begini, kalau kita di pertandingan pertama kita kalah dari Ekuador, saudara-saudara, kalah dari Ekuador berarti kan kita pada pertandingan kedua kita harus bisa mengalahkan Panama. Kalau kita hanya bisa mendapatkan hasil imbang, berarti nanti kita harus tertekan di pertandingan terakhir menghadapi Maroko. Saya katakan kenapa Maroko ini tim yang sangat lebih bagus, yang sangat bagus lah, lebih bagus dari Indonesia. Ekuador juga lebih bagus. Mungkin Maroko dan Ekuador ini ramalan saya bisa menjadi juara dan runner up di grup A. Nah, itu ramalan saya. Jadi prediksi saya apa? Yang paling masuk akal itu kita bersaing dengan Panama. Itu yang paling masuk akal. Kita susah mengalahkan Ekuador, kita akan susah mengalahkan Maroko. Maksimal melawan Maroko, maksimal melawan Ekuador itu imbang, saudara-saudara, imbang. Tetapi kalau melawan Panama kita bisa mendapatkan poin 3. Kalaupun tidak kurang beruntung ya kita bisa dapat 1 poin. Bilang Maroko ini tim yang paling tangguh, paling bagus di grup A, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan,
Maroko ini adalah kita bicara lagi di level senior ya. Kalau kita membandingkan di level senior, walaupun sekali lagi saya katakan tidak apple to apple. Senior mereka kan kemarin di Piala Dunia 2023, 22 kan tampil bagus. Tetapi ya bukan itu poin saya. Poin saya adalah materi pemain tim nasional Maroko di senior itu kan kebanyakan pemain abroad, pemain keturunan, pemain diaspora yang lahir besar di Belanda, menetap tinggal di Belgia, di Perancis, di Spanyol, yang mendapatkan pendidikan sepak bola di Eropa, kemudian pulang ke negaranya bermain di tim nasional senior. Dan itu, fakta seperti itu juga terjadi di tim nasional Maroko level U17, saudara-saudara. U17, U19, U23-nya Maroko itu juga mayoritas. Bukan, ya, mungkin sebagian besar lah, mungkin 50-50. Banyak sekali saudara-saudara adalah pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Dan itu tidak main-main mereka. Ada yang main di Juventus seperti si ada Bovandar. Juventus, saudara-saudara, Juventus, tim juniornya Juventus. Ada lagi yang di Darmstadt, di Jerman. Kemudian ada lagi di Ajax Amsterdam, Zakaria Ouazan. Nah, itu pemainnya. Kemudian ada lagi yang di Prancis, Le Havre itu akademinya yang membesarkan Paul Pogba. Nah, selain itu juga mereka punya akademi Mohamed VI Football Academy. Itu adalah salah satu akademi sepak bola terbaik di Afrika. Salah satu sepak bola ternama di dunia yang levelnya itu konon katanya disejajarkan dengan akademi sepak bola di Ajax Amsterdam, di Barcelona, di Real Madrid, dan itu membuat bakat-bakat pesepak bola Maroko itu banyak sekali, melimpah ruah. Dan ini yang saya bilang, Indonesia akan kesulitan kalau di pertandingan terakhir harus menjalani laga hidup mati melawan Maroko. Sekali lagi saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kemudahan, keuntungan, poin plus Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian pembagian grup, kemudian bagan dan lain-lain sebagainya, itu termasuk dukungan supporter yang saya rasa pasti stadionnya akan sold out, akan penuh, akan full house, akan banyak, pokoknya banyaklah keuntungan yang didapatkan Indonesia. Itu sekali lagi itu masih tergantung dari bagaimana Bima Sakti memperlakukan turnamen ini, saudara-saudara. Apakah Bima Sakti sanggup menerapkan taktik dan strategi yang tepat? Apakah itu kuncinya di situ? Kalau dia bisa menerapkan taktik dan strategi yang tepat, kemudian merancang starting line up terbagus, kemudian melakukan pergantian pemain di tengah pertandingan yang cerdik, kemudian strateginya berjalan lancar, kemudian timnas Indonesia bermain bagus, kemudian semuanya tampil saya optimistis Indonesia akan bisa tampil lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara, dengan setidaknya mendapatkan 3 poin. Tetapi kalau apa yang ditunjukkan Bima Sakti itu masih sama seperti dengan apa yang kita lihat waktu Piala AFF atau kualifikasi Piala Asia U17 tahun lalu itu ya, saya mohon maaf pesimistis. Tetapi kan seharusnya dari waktu itu sampai sekarang itu kan sudah berjalan cukup lama. Seharusnya sudah ada perubahan, seharusnya sudah ada perbaikan, dan ya seharusnya berubah kan. Nggak mungkin keledai itu jatuh di tempat yang sama 2 kali, saudara-saudara. Dan saya harap itu bisa, apalagi kita sudah punya pemain diaspora, kita sudah punya pemain keturunan, kita sudah punya direktur teknik dari Jerman, kita juga sudah punya pemusatan latihan yang cukup panjang di Jerman. Jadi ya seharusnya ini idealnya seharusnya bisa. Tetapi kalaupun tidak, ya tidak masalah, saudara-saudara, karena ini kan anggap aja sebagai iseng-iseng berhadiah, saudara-saudara. Saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang preview. Kita tadi mempreview pertandingan Piala Dunia U17. Bagaimana peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya? Bagaimana peluang Indonesia untuk tampil di babak 16 besar dengan sistem
turnamen yang diterapkan yang sebenarnya cukup menguntungkan, saudara-saudara. Sebenarnya cukup menguntungkan karena selain juara dan runner up grup, saudara-saudara, nanti akan ada peringkat 3 terbaik. Akan ada peringkat 3 terbaik. Dan ini sebenarnya kalau ada peringkat 3 yang jumlahnya 4 ini kan grupnya ada 6. Sementara peringkat 3-nya ada 4. Nah, ini kan berarti sebenarnya peluangnya besar. Jadi memang menurut saya tergantung bagaimana para pemain bertanding nanti, bagaimana nanti Bima Sakti memperlakukan Piala Dunia U17 ini sebagai sebuah war. Nah, bukan hanya sebagai sebuah pertempuran, tetapi sebagai sebuah perang. Nah, bukan sebagai sebuah battle. Jadi dia harus berpikir secara holistik bagaimana memperlakukan ini, bagaimana taktik strateginya. Saya harap sih melawan Ekuador berbeda taktiknya, melawan Panama berbeda, melawan Maroko berbeda. Jadi variasi supaya tidak mudah dibaca dan supaya hasilnya bisa mencapai target maksimal. Saya harap seperti itu, tapi ya nggak tahu. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.